Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah para nabi. Apakah itu? Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar agama Islam. Tapi seperti biasa, kita intro terlebih dahulu. Check this out. Before we learn about agama Islam, let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, Mr. Fine, thank you. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah para nabi. Apakah itu? Mari kita lanjut. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, silakan Anda buka buku agama Islamnya pada bab kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Keadaan orang-orang Bani Israel sangat memprihatinkan pada saat sebelum diutusnya Nabi Yunus alaihissalam. Tingkah laku, moral, dan akhlak mereka sudah rusak. Tidak sampai di situ, mereka juga banyak yang pecah belah dan mendirikan kerajaan-kerajaan sendiri. Tepat pada masa yang kritis tersebut, diutuslah Nabi Yunus alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul dan Nabi Allah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Nabi Yunus alaihissalam terus menyampaikan ajaran Islam kepada Bani Israel. Nabi Yunus alaihissalam mengajak penduduk Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan mengubah akhlak tercela mereka. Namun, mereka sulit untuk menerima seruan Nabi Yunus alaihissalam. Sebaliknya, Nabi Yunus alaihissalam diolok-olok dan dihina oleh penduduk Bani Israel. Mari kita lanjut lagi. B. Cobaan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, masih banyak kaumnya yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam sudah 30 tahun menyampaikan agama Allah dengan penuh ketabahan dan kegigihan. Akan tetapi selama itu pula Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapat pengikut sebanyak 2 orang saja. Ya, hanya 2 orang saja pengikutnya. Sudah habis kesabaran Nabi Yunus alaihissalam, lalu Nabi Yunus alaihissalam kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan siksa untuk kaumnya. Akan tetapi sebelum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan kaumnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa kepada kaumnya berupa awan yang menghitam, mereka semua memanggil Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menyatakan akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengakui kebenaran-kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan kaumnya, menaiki sebuah perahu yang sudah penuh dengan muatan. Tatkala perahu-perahu tersebut berada di tengah lautan, perahu yang penuh muatan itu hampir saja tenggelam. Karena banyaknya gelombang yang dihadapinya, semua penumpang perahu pun takut tenggelam. Lalu nahkoda perahu berkata, "Dulu perahu ini tidak pernah seperti ini. Mungkin di antara penumpang-penumpangku ini ada salah seorang pelarian. Siapa di antara kalian yang menjadi seorang pelarian?" Seru nahkoda perahu tersebut. Semuanya diam, tidak ada yang menyahut. Kemudian nahkoda perahu itu berkata sekali lagi, "Sekarang aku undi saja,
siapa yang menerima undian ini akan aku turunkan dari perahu ini di tengah-tengah untuk mengurangi muatan, ujar nahkoda perahu. Lalu diundilah penumpang tersebut. Undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, dan diundinya lagi masih saja jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Disitulah lalu Nabi Yunus alaihissalam diturunkan dari perahu. Tak kala Nabi Yunus alaihissalam berada di tengah-tengah lautan, datanglah ikan besar kemudian menelannya. Nabi Yunus alaihissalam dijuluki dengan panggilan Zunnun karena berada dalam perut ikan besar dengan keadaan gelap gulita selama berhari-hari. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan, yaitu 1 kegelapan dalam perut ikan, 2 kegelapan lautan, dan 3 kegelapan malam. Ketika berada dalam kegelapan, Nabi Yunus alaihissalam berdoa, yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Nabi Yunus alaihissalam tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari perut ikan. C. Kesuksesan Nabi Yunus alaihissalam dalam berdakwah. Setelah berada dalam perut ikan berhari-hari, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan tersebut ke suatu daerah yang amat gersang. Sementara itu ia dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sejenis pohon labu untuk makanan sehari-hari. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk pulang ke kampung halamannya, menemui kaumnya. Kaumnya sudah menunggu kedatangannya selama kepergian Nabi Yunus alaihissalam. Sampailah Nabi Yunus alaihissalam kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih. Dan Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian beriman semuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah As-Saffat ayat 147 dan 148 yang artinya sebagai berikut. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. D. Hikmah beriman kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Apa hikmahnya? Pada kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dapat kita teladani yaitu harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maksudnya adalah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harusnya bersyukur dengan cara terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Akan tetapi, jika kita mendapatkan musibah atau cobaan, seharusnya bersikap sabar dan tetap berdoa serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan kisah Nabi Yunus pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada kisah Nabi selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune, tetap di SobriTube channel. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.